biar tidak keliru. Kita ini kan Yai sudah menyampaikan berulang kali akan haji apa? Tamattu. Karena hajinya tamattu berarti panjenengan wajib membayar dam. Wajib membayar dam seharga kambing, satu kambing. Panjenengan harus bayar. Kenapa? Andaikan panjenengan belum bayar pun, Yai juga tetap akan membayar itu. Ini beda dengan yang lain-lain. Kalau di tempat lain itu kadang-kadang sudah lunas apa belum? Kalau belum lunas belum dipotongkan. Kalau kita haji tamattu, damnya belum kita potong, maka status haji kita itu masih dipertanyakan. Karena apa? Karena itu satu rangkaian, jadi satu paket. Panjenengan hajinya haji tamattu. Haji tamattu itu artinya panjenengan melakukan umroh dulu. Umrohnya ini wajib. Umrohnya wajib. Makanya niatnya tadi di lam. Niatnya apa? Niatnya adalah niat umroh, bukan niat haji. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Kemudian tawaf. Tawafnya namanya tawaf umroh. Tawafnya namanya tawaf umroh. Setelah selesai tawaf umroh, kemudian sa'i. Sa'i 7 putaran, selesailah rangkaian dari haji tamattu yang pertama, yaitu tentang umroh wajib. Selesai ini. Baru kemudian persiapan melakukan haji nanti tanggal 8. Bedanya dengan haji ifrad, Bapak Ibu, haji ifrad atau haji tamattu, haji qiron. Kalau haji qiron, panjenengan saat niat, itu niatnya bagaimana? Niatnya nawaitul hajja wal umrata labbaik Allahumma hajjan wa umratan. 2 yang diniatkan. Kalau haji tamattu hanya 1, niatnya umroh, niat hajinya nanti. Bedanya dari sisi pelaksanaan, sesampainya panjenengan yang niat haji qiron, sesampainya di Mekah, panjenengan tawaf. Tawafnya tidak disebut sebagai tawaf umroh, tetapi disebut sebagai tawaf qudum. Tawaf qudum itu artinya tawaf penghormatan. Panjenengan masuk kota Mekah, qudum itu artinya datang. Masuk kota Mekah, panjenengan di situ niat untuk memberikan penghormatan kepada kota Mekah, maka kemudian panjenengan niatnya nawaitu an atufa tawafal qudumi sab'ata aswatin lillahi ta'ala. Ya. Selesai tawaf qudum, mau sa'i boleh, mau tidak sa'i boleh. Ini kalau haji qiron. Kalau sa'i, maka nanti saat tawaf ifadah sa'inya sudah dikerjakan. Tetapi kalau belum, maka sa'inya akan dikerjakan bersama tawaf ifadah. Itu bedanya. Kalau haji tamattu, panjenengan datang ke kota Mekah, kemudian tawaf, namanya tawaf umroh. Sa'inya sa'i umroh. Selesai dilakukan, harus kan dilakukan? Harus selesai dilakukan. Andaikan panjenengan misalkan tawaf nih, tawaf selesai 7 putaran, kemudian sa'i baru dapat 2 putaran, capek mau istirahat pulang ke hotel, boleh nggak pareng? Boleh. Wah capek 2 putaran pulang. Tapi kan eman, panjenengan pulang capek, nanti besok datang lagi melanjutkan putaran ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke-7. Karena sa'i itu tidak apa? Tidak ada kewajiban untuk nyambung terus-menerus, nggak ada kewajibannya. Itu tawaf nopo? Itu mekanisme atau cara haji tamattu. Selesai tawaf kemudian dilanjutkan sa'i. Sa'inya sa'i umroh. Selesai sa'i umroh, tahallul, dipotong. Panjenengan pulang ke hotel, ganti baju, mandi segala macam, melanggar larangan ihram itu boleh semua. Hubungan suami istri, pakai minyak wangi, potong jenggot, potong rambut, semuanya boleh. Sampai kapan? Ya sampai tanggal 8. Tetapi kalau haji qiron, maka panjenengan datang ke Mekah, panjenengan tawaf qudum. Tawaf qudum. Selesai tawaf qudum, panjenengan kemudian sa'i bagi yang mau sa'i. Kalau tidak sa'i, kapan sa'inya dilakukan? Tawaf saja, pulang ke hotel, tetapi masih memakai kain ihram. Berat nih, berat. Makanya ini caranya dalam hati itu berdoa, ya Allah, saya ketoke durung kuat ya Allah, lek haji qiron. Tak
Nahi panjenengan takdirkan berangkat lagi, insya Allah haji kiron. Nanti ketika haji kiron, ya Allah hari ini saya haji kembali, panjenengan takdirkan saya tak haji kiron mboten nompo-nompo, tapi dereng sanggup menawi haji ifrad. Menawi panjenengan takdirkan lagi, saya tak haji ifrad. Gak tahu Bapak Ibu, haji itu adalah hak mutlak miliknya Allah, yang mengundang adalah Allah. Panjenengan mau siap kayak apa, uang sudah banyak, sehat sudah segala macam, tidak ada usia, tidak tahu. Tapi panjenengan tidak ingin, tidak apa, tiba-tiba ditawari. Misalkan kayak tadi, saya jadi Menteri Agama, ingat, wah saya itu dulu punya karu ini. Karunya Masya Allah, mau gendong, mau apa, mau susah. Saya jadi Menteri Agama, saya panggil, Pak, panjenengan purun haji napa mboten? Oke, purun. Jarang orang yang ditawari haji itu tidak mau. Yang menggerakkan undangan haji itu Allah. Dan itu salah satu hikmahnya haji. Nabi Ibrahim ketika disuruh mengumandangkan untuk mengiklankan haji, itu ngomong kepada Allah, komplain, Allah, bagaimana saya mau promosi kok di tengah gurun tandus. Panjenengan dagang nih, panjenengan dagang. Kalau promosi pasang baliho, pasang poster di tempat yang ramai atau di tempat yang sepi? Kalau panjenengan dagang, pasang balihonya di kuburan, tengah kuburan, masuk akal mboten? Mboten masuk akal. Kata Allah itu kepada Nabi Ibrahim, katanya, wa alaika, kata Allah itu tugasmu adalah untuk melakukan iklan. Saya yang akan menyampaikan iklan itu kepada mereka. Pokoknya pasang aja, kata Allah itu, pasangan wes. Lu tapi kan di tengah gurun tandus, pasangan wes. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim itu mengatakan, mulai hari ini diwajibkan bagi umat-umatnya bagi ciptaannya Allah untuk melaksanakan haji. Yang menjawab labbaik satu kali, hajinya satu kali. Yang menjawab labbaiknya dua kali, hajinya dua kali. Menurut para ulama. Yang menjawabnya labbaik lama sekali, baru labbaik, tunggu hajinya lama. Nah ini panjenengan ini termasuk yang cepat dulu atau lambat ketika merespon labbaik itu. Itu kata para ulama itu. Tapi tidak ada yang tahu. Panjenengan tidak tahu berapa kali panjenengan menjawab. Sama halnya saya juga dulu begitu, tidak tahu. Saya dulu kepingin sekali berhenti haji, ya Allah, pegel haji, ya Allah. Pernah saya itu, betul. Karena setiap haji nyuwun sewu, dari tahun ke tahun kan mayoritas haji itu kan kesepuan-kesepuan. Saya selalu dalam posisi yang lebih muda. Jadi kalau naik mobil nggih, Gus, Ustaz, panjenengan kan nem, mboten mboten lenggah gitu mriki, kita saja yang duduk. Begitu seterusnya. Pernah itu ke Jironah karena penuh mobilnya, saya berdiri itu. Di Jironah itu sekitar 1 jam, 45 menit sampai 1 jam itu berdiri di situ. Yang lain pada duduk semua itu, karena ya itu paling mudah. Betul dikabulkan oleh Allah. Gak berangkat haji karena ada COVID itu. Begitu COVID ada, satu tahun gak berangkat haji itu, dalam hati mikir, ya Allah, tiba-tiba gak enak haji ternyata. Mikir begitu itu. Sampai saya mikir, wah jangan-jangan saya sudah menjawabnya hanya sekian saja, berarti belum jawab, tidak jawab lagi. Ternyata begitu selesai COVID masih berangkat lagi. Jadi tidak tahu. Panjenengan tidak tahu, wah jangan-jangan saya usia ini yang terakhir haji saya. Belum tentu, Bu. Panjenengan tidak boleh kemudian mendahului kehendak Allah. Wah jangan-jangan ini haji terakhir saya. Belum tentu. Tiba-tiba putra panjenengan atau cucu panjenengan punya prestasi, punya relasi atau apa, raja membuat undangan. Undangannya buat siapa? Disebutkan namanya. Atau undangan kosongan, sudah diisi siapa yang mau. Tidak tahu. Yai begitu. Yai tidak mau berangkat haji. Pernah satu kondisi tidak mau berangkat haji. Tiba-tiba ada yang datang, Yai, ada tim pengawas ibadah haji. Kalau Yai berkenan, panjenengan dimasukkan dalam tim nanti berangkat haji. Kata beliau, apa? Enggak. Saya kalau haji harus dengan jamaah. Saya kalau haji jadi pengawas itu kok kayak kurang kerjaan, kata beliau. Termasuk yang tahun ini beliau sebetulnya ditawari menjadi tim pengawas haji bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat, berangkat dengan beberapa instansi pemerintahan, tapi beliau tidak mau. Malah kata beliau begini, Pak,
Saya matur ke beliau, Pak, ini ada tawaran dari pemerintah karena dianggap sebagai orang yang punya pengalaman haji, layak untuk mengawasi haji, Abah dipilih untuk berangkat haji sebagai pengawas haji. Kata beliau, Pak, pun Mas Muhib Mawon yang berangkat jadi pengawas haji. Sebetulnya saya mau. Yang membuat saya tidak mau gara-gara Yai bilang begini, saya biar dengan jamaah-jamaah saja. Wah, berarti kan beliau sudah siap dengan jenengan. Masa saya yang lebih muda tidak siap? Itu kan ya suul adab namanya, saru. Aja ya sudah, saya ikut-ikutan begitu saja. Ya pun saya bersama dengan jamaah. Jadi Bapak Ibu sekalian, terakhir kiranya batasilah informasi yang masuk kepada panjenengan, jangan terlalu banyak asupan informasi. Perkara yang lebih itu tidak baik dalam agama. Panjenengan setiap hari melihat di berita haji itu seneng, tapi kalau melihat berita-berita yang sakit, meninggal, stres. Dulu saat COVID yang stresnya karena apa? Jumlah yang meninggal berapa? Jadi panjenengan tidak usah, panjenengan fokus zikir, ngapalin sedikit-sedikit, belajar yang manfaat daripada panjenengan harus apa? Harus mencari tahu informasi-informasi. Itu biar yang di sana, karena belum tentu waktu yang dihadapi antara sekarang dengan saat kita di sana nanti itu sama, belum tentu. Bisa jadi berbeda. Di saat sekarang kan pertama datang nih agak rame, tapi karena sudah belajar pemerintah, kita datang sudah diantisipasi. Oh, kalau ada yang sepuh bagaimana, ada yang repot bagaimana, sudah diantisipasi semua. Jadi batasi informasi itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan barang bawaan, panjenengan yang harus tahu, boleh tidak menata, tapi panjenengan harus tahu apa yang masuk ke dalam tas koper panjenengan. Jangan sampai diisi paku, panjenengan tidak tahu. Niatnya anak baik, karena nanti takut di sana nggak ada jemuran, dibawain tali, dibawain apa, palu, bawain paku, dibungkus rapi, dilakban, dibaca oleh X-ray kayak bom. Coba panjenengan ditanya, isinya apa? Oh, itu isinya rendang itu. Begitu dibuka, loh kok paku? Makanya panjenengan harus tahu. Menata tidak harus, tetapi tahu terhadap isi tas dan barang bawaan adalah panjenengan kuncinya. Kemudian yang terakhir tadi yang saya sampaikan adalah rangkaian di asrama haji sampai naik pesawat itu cukup melelahkan. Jangan sampai panjenengan sakit gara-gara rangkaian persiapan keberangkatan panjenengan. Ada yang belum walimatus safar, ada yang malam banyak sekali saudara yang datang, begadang segala macam. Malam kalau menjelang berangkat, kalau bisa istirahat. Ketemu tetangga dibatasi sampai jam berapa? Jam 9 selesai, panjenengan istirahat. Jangan sampai mengorbankan waktu istirahat karena rangkaian seremonialnya itu lumayan lama bagi panjenengan, terutama yang sepuh-sepuh. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan persiapan kita untuk melaksanakan ibadah haji, ada kurang lebih dan kekurangan dan kelebihan yang tidak berkenan di panjenengan semua, saya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.